Hey bro, Shalom, shalom bro. shalom bro. Hey, Selamat malam. selamat malam. Apa kabar nih? Bagaimana kabarnya, sehat ya? Luar biasa. Hah, ya. Wow, lama Iya, banget ya ketemu ya. iya, lama ya nggak ketemu ya. Ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kalau Bara sudah bersedia join live bersama dengan saya. Saya mau jelasin sedikit lagi ya. Ini saya punya konten Mandiri Difabel yaitu Triple K, yaitu sebuah obrolan santai sebenarnya. Tapi obrolan santai yang bisa menginspirasi dan membangun orang lain. Ya, Jadi judulnya adalah Triple K, bro ya. Jadi Triple K itu adalah keresahanku, kesaksianku, kekuatanku. Jadi kita mau bahas di sini apa aja sih kira-kira keresahannya Bro Bara ini, terutama selama masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Posisi ada di Jakarta ya? Jakarta saya. Oh iya, masih ini. Pelayanan bagaimana pelayanan? Pelayanan kan good, masih berjalan semua Hmm, lain ya. tapi masih ini ya, video recording aja ya? Iya, video baru ini baru selesai dua recording tadi menyelesaikan. Makanya suara Oh, luar biasa ini. Satu iya. hari di rumah ini ya. Eh, senang sekali bisa join sama kamu sih sudahnya. Senang Iya sekali. bro. Oh, Ai bisa lihat kamu sehat sekarang ya. Keresahan, Iya. Keresahanku, kesaksianku, kekuatanku. ya. Jadi Good. kira-kira apa ini yang menjadi keresahannya Bro Bara ini? Apa Iya, aja boleh bebas. Boleh yang sekuler, boleh yang rohani, boleh silakan. iya. Memang terlepas dari kita yang buang ya, bisa bertahan. Hmm, Ini pasti punya banyak keresahan ya. hmm, Keresahan, keresahan itu keresahan yang sifatnya memang teknikal banget ya. Karena hmm, selama di Jakarta ini, Bro tahu sendiri, hmm. kita nggak bisa kemana-mana. Benar-benar kita nggak bisa kemana-mana Ya, gitu. So, Jakarta kan yang lebih awal bro ya. iya, Jakarta yang lebih awal. Jadi untuk Hmm, hal itu yang membuat kita kayak terbatas semua. Karena hmm. saya sekarang kan lagi S3. S3. Oh lagi ngambil pendidikan S3 ya. Jadi S3 itu jarak, jarak kampusnya ya itu. Kalau kamu bisa bayangin dari Johor ke Waru. Waduh, itu Dari Johor dari seperti dari timur ke barat itu bro. ya timur ke barat. Saya di pusat, mereka itu di selatan ujung gitu. Nah, Wah, apalagi Jakarta ya. Jakarta jadi kayak aduh. Jadi waktu tahu itu jadi kuliah itu online. Nah, kuliah online memang bener-bener resah. Ya, adaptasi ya. Terus Karena apa kan ya? bener-bener dosen-dosen itu ngasih tugas aja, tugas nakal apa Wah, enggak. tugasnya lebih banyak ya. Resah saya. Oke, oke, oke. Terus, Baru, terus. baru saya kuliah S3, saya juga dosen kan. Oh, Jadi ngajar juga. dosen juga. Jadi waktu ketemu online, kalau gue kasih tugas itu kayak, aduh, kepikiran gue yang dapat tugas juga gitu.
Jadi keresahan itu benar-benar jadi sifatnya itu di teknikal aja sih. Teknikalnya ya. Anyway, bangga banget Bro Steve, kamu punya konten ini, kamu punya ini, saya selalu bangga. Saya dari dulu saya kenal kamu itu benar-benar bagi saya ya, keterbatasan itu Ya, tidak menjadikan kamu untuk tidak stop gitu ya. betul. Justru malah ada ide-ide unik dari Tuhan. Justru malah harus kreatif, bro. Iya, makanya sejak saya kenal kamu, saya banyak belajar mengenai inspirasi. Gak ada kata menyerah sebenarnya ya. Ya, Makanya, bukan saya yang hebat, bro, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam diri saya, bro. makanya jujur ya, gak ada alasan untuk menolak ketika ada kolab. Terima kasih, bro. Ini grace buat saya itu grace gitu loh. Saya langsung saya kayak wow, saya ketemu sama orang yang selama ini saya lihat survive dalam hidupnya dan pengen belajar sebenarnya gitu. Ya sebenarnya gini, bro, jujur aja ya. Sebenarnya saya nyari narasumber itu sebenarnya saya ingin cari yang dari kota lain atau bahkan negara lain gitu. Dan saya Iya. coba cari-cari narasumber susah juga ternyata. Dan puji Tuhan ketika saya memutuskan kenapa ya sepertinya kok dituntun kok wah ini berubah ini kayaknya sosok yang tepat ini karena kita kan satu sisi kita sudah lama nggak bicara kan nggak ngobrol Banget. kepingin ngobrol sesuatu yang menginspirasi orang lah bukan obrolan yang biasa. Diteruskan bro yang keresahannya bro bagaimana bro untuk sisi rohani gimana bro? Kalau sisi rohani sih memang keresahan itu sekali lagi teknikal semua ya. Kita biasa ada persekutuan dalam gereja, kita biasa saling menguatkan di dalam gereja, worship sama, ya. kasih karena kita terbiasa di situ ya, dan kita punya habit yang tiap minggu itu waktu yang tepat untuk kita bisa komunikasi ya, sehingga saya bisa lihat bagaimana belajar dari orang lain yang bisa datang ke gereja. Kadang saya diundang khotbah juga, itu bagian dari pengembangan diri saya sebagai hamba Tuhan tentunya. Iya, betul. Karena gimana ya, hal yang lama sudah kita jalani, polanya sudah jalan, tiba-tiba stop, panik. Itu adalah ini mau diapain gitu. Bingung mau ngapain ya. Iya, jadwal khotbah itu tiba-tiba yang tuh setahun ini sampai jadi sejak bulan Maret itu udah tutup kontrak udah. Hai, iya. Nah, bagi saya kan kalau ada undangan khotbah itu kan sekaligus pembelajaran untuk tetap kitabnya, ada saat teduh bersama Tuhan, merenungkan firman-Nya gitu kan. Terus sekalipun itu hal yang kita lakukan, tapi at least itu kita bisa khotbah, itu kan kayak ada challenge tersendiri gitu. Ya, betul. Ini saya saya sempat 1 bulan itu kayak down. Karena nah ini aman semua, zona nyaman, gak ada tanggung jawab gitu. Cuma gak ada tuntutan. Kayaknya hidup itu kayak pelong gitu. yang biasanya saya harus mikirin pelayanan minggu, pelayanan weekend, itu pelayanan pelayanan minggu itu kayak ini sekarang nggak ada lagi. Jadi lu mau ngapain? Jadi tempat saya di bulan pertama itu saya benar-benar kayak saya ngalamin kurang gitu, kurang baca Alkitab sekalipun tugas saya cuma untuk solitude saat teduh merenungkan firman Tuhan itu kurang udah. Itu bulan pertama itu. Jadi karena keresahan itu ya,
karena nggak tahu mau apa. Sampai akhirnya Terus ya ini, Tuhan. gimana cara mengatasinya itu? Itu dia salah satu yang membuat saya bisa bertahan ya sampai jauh ini. Memang saya punya mentor. Oh, ada mentor. Saya punya mentor dan mentor saya ini yang selalu ada buat saya. Tempat Hmm. tempat saya sharing, tempat saya mengeluh juga soal Ya, kondisi ini ya mentor saya gitu. Nah, betul. mentor ini yang selalu challenge, brainstorming lagi saya punya kondisi sehingga saya bisa balik lagi gitu. Itu pertama yang bisa buat cara untuk ya, tapi Tuhan kan percayakan saya punya mentor. Akhirnya mentor inilah yang memulai membangun kembali keinginan. Menggairahkan. Ya. Iya. Sehingga ya mau nggak mau ya akhirnya Tuhan percayakan lagi pelayanannya online, khotbah tapi online gitu. Kira-kira kata-kata apa ini yang membuat Bro tergairah kembali? Ada nggak quote apa mungkin bisa di-share sama kita di sini? Itu dia. Ibaratnya ya, ini bagi saya perenungan saya ya. Ini kayak tempat penantian kita. Tuhan sedang menaruh kita di satu titik penantian yang kita benar-benar waktu itu kita yang punya gitu. Sampai akhirnya hanya waktu saya belajari terus Tuhannya apa di dalam penantian ini gitu. Ternyata pulaunya sampai saya bisa menemukan satu pembelajaran yang hebat itu adalah ini kamu mau jadi apa? Ya. Kalau kamu nggak mempersiapkan diri lebih produktif dari sekarang, kamu COVID akan sama kondisinya. Sehingga itu sih yang brainstorming banget di otak saya ya. Iya juga, justru dengan adanya COVID ini kita stay at home, akhirnya saya punya banyak waktu untuk dari sesuatu hal yang baru gitu. Jadi new normal ya. Iya. Jadi saya nggak mau after COVID saya nggak mau menjadi orang yang lama dan masih stylenya lama, gaya hidupnya nggak mau gitu. COVID saya mau hidupnya baru, cara hidupnya baru, ya skill yang baru gitu. Anyway ini saya lagi belajar bahasa Arab tuh. Bahasa Arab, oh keren. Karena susah itu bro. Kebutuhan akademik ya, kebutuhan pendidikan saya. Ya, saya punya waktu di situ gitu. Kurang lebih itu sih putus. Kalau bro di tempat lancar sih. Ya. Kalau koneksinya Bro Steve di tempat saya lancar, dia nggak tahu. Oh iya. Gitu. Ya silakan dilanjutkan bro. Ya jadi ayo justru waktu yang banyak ini kita manfaatkan untuk kita produktif lagi gitu ya. Ibarat pisau ini senjata tajam itu, ini saatnya untuk kita diasah. Jadi benar-benar kita harus punya skill baru gitu. Keluar benar-benar menjadi orang yang baru, siap lagi. Ya karena kalau kita nggak tahu ya kapan COVID ini berhenti. Iya, nggak ada yang tahu bro. Ada yang tahu, kita hanya bisa memprediksi aja gitu. Prediksi pun berubah-berubah. Kita ngapain nih? Kalau kita menyerah, ya udah, nggak ada perubahan yang signifikan gitu sih. Oke, itu keresahanmu dan ada caranya untuk mengatasi. Bro sharingkan ke mentor ya. Memang kalau kita punya teman sharing, sepertinya beban kita ini bisa kita bagi ya, dan bisa ada solusi-solusi baru daripada apa yang kita pikirkan. Iya bro, itu kan keresahanmu ya. Kira-kira ada nggak satu buah kesaksian? Apa aja kesaksian di hidup
kamu yang bisa bisa memberikan inspirasi sama membangun orang lain, bro? Kira-kira kesaksian apa? Boleh selama masa pandemi, boleh sebelumnya, silakan, bro. Nggak tahu kenapa ya, saya itu baru ketepatan lah. Ya. Saya baru posting satu, saya baru posting di Instagram yang saya bikin caption gini. Kenapa orang itu lebih lain dalam menilai dirinya sendiri? Yang namanya menjadikan pendapat orang lain itu sebagai suplemen dirinya gitu loh. Sehingga hidupnya ini gak menjadi apa adanya dia gitu. Jadi dia memaksa diri untuk bisa menjadi orang lain gitu. Nah, saya pernah terjebak di posisi ini gitu. Menghabiskan waktu, menghabiskan diakui baik oleh orang lain, biar diakui hebat orang lain. Saya lupa, saya ini di mata itu berharga, tapi saya nggak melihat itu. Jadi kalau saya gimana bos saya ini senang lihat saya gitu. Kalau saya lagi kuliah, bagaimana dosen saya itu senang. Jadi tidak sedang melihat Tuhan menjadi standar penilaian buat saya. Dan akhirnya saya memaksakan diri. Yang saya awalnya nggak mampu, memaksakan diri. Dan itu benar-benar buat saya hidup di bawah pressure gitu. Jadi hidup itu benar-benar di bawah tekanan, selalu di bawah tekanan gitu. Karena ada target-target tertentu yang harus kita capai gitu. Yang seharusnya sebenarnya itu nggak ada. Kita sendiri yang buat gitu. Supaya kelihatan baik. Jadi pelayanan tuh khotbah gimana ya biar khotbah saya ini bagus. Itu kayak terjebak di sana, bro. Dan itu benar-benar ya, itu kayak penjara buat saya, benar-benar kayak penjara. Kayak itu pressure banget gitu ya. Sampai saya mengalami satu titik kesaksian ya, bro ya. Saya mengalami satu titik saya di tahun 2018 harusnya saya menikah. Tapi Tuhan izinkan gagal. Pernikahan itu tidak jalan. Karena hal-hal tertentu lah. Dan itu bener-bener saya kayak hancur. Pasti bro, bisa dirasakan. Saya yang biasanya supaya gimana caranya supaya kelihatan baik di mata orang. Tiba-tiba saya harus ngalami satu titik. Saya udah malu nih. Gak ada yang bisa lari dari peristiwa ini kan. Nah, itu sih yang saya waktu itu saya bener-bener Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih gitu. Saya bener-bener pusing dan karena semua orang udah tahu. Bro tahu sendiri saya bener-bener dan hamba-hamba Tuhan. At least Jemaat Surabaya beberapa dan hamba-hamba Tuhan tahu saya itu mau nikah. Itu belum ngomong hamba Tuhan GPT yang di Indonesia ini. Teman sendiri kayak aduh malu kan. Jadi kayak gue sekarang hancur nih. Gitu. Nggak ada tempat mau pergi lagi nih. Memang disitulah Tuhan proses sampai akhirnya sudahlah. Bahasa gini, kamu itu di mataku Tuhan ya, kayak kalau dia ngomong dan saya benar-benar kamu itu di mata saya. Apapun kondisi kamu di mataku, kamu akan selalu seperti biji di mataku. Jadi benar-benar berharga, istimewa. Ketika saya mengerti itu, bro, akhirnya saya bisa move on. Akhirnya saya bayangin, bro, aku menghubungi hamba-hamba Tuhan untuk ngomong shalom om, maksudnya saya harus menghubungi loh. Karena udah nanya-nanya kan. Dan itu sih yang jebakan yang sangat saya
jebakan iblis ya yang membuat saya itu Hmm. dalam sekali gitu. Hmm. Benar-benar Hmm. menjadi orang yang freedom. Saya tidak menjadi orang yang merdeka. Hmm. Bahkan tadi. Dan ketika Tuhan angkat dari situ melalui peristiwa yang besar ini, Tuhan sampai sekarang, saya udah bisa yang namanya kerja itu benar-benar aku melakukannya seperti aku melakukannya kepada Tuhan. Wah, luar Itu ya biasa. udah lebih, Transformasi ya. informasinya jalan, prosesnya berat, harganya pun mahal. Proses berat, harga mahal. Oke, saya bilang sama anak-anak muda tentunya ya, Hmm. siapapun kita, siapapun, dimanapun posisi kita sekarang, Hmm. apapun yang kita miliki hari ini, Hmm. jangan pernah berpikir kalau kita melakukan sesuatu itu hanya supaya diakui orang. Supaya eksis ya. Supaya eksis. Sehingga lihat aja sekarang bro, semua sekedar mengejar rating kok. Iya, betul sekali. Follower, rating, subscriber. Jadi kayak sebenarnya kalian ini itu kan buah. Tapi kalau itu dibuat menjadi prioritas orientasi, kita akan menghalalkan segala cara hanya sekedar mencari orang. Yang pasti warga plus 62 sekarang ini lagi gila gitu loh. Nggak ngerti polanya ini gimana. Viral. Betul. Kontroversi viral. Betul, mencari viral ya. Viral. Jadi ngejar viralnya itu menghalalkan bagaimana caranya. Betul. Sampai cara-cara negatif juga ya. Cara-cara negatif. Terakhir nih, kalau saya lihat yang I don't know, saya lupa namanya, kalau nggak Sarah Kay, Sarah Kay selebgram, bilang dia mau sorry, dia bilang menjual dia punya Virgin gitu loh. Sampai segitunya ya. Stupid banget gitu loh ya. Tapi itu dia lakukan. Menurut saya, ya sekarang kita lihat jadi viral. Dicari media. Pastilah. Dicari media kan. Jadi pansos gila orang medsos ya. Kalau saya begini, please jangan pernah merasa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Betul. Jangan pernah menilai diri kita itu dengan kondisi hari ini gitu. Kalau kita menilai hidup kita ini berdasarkan kondisi hari ini, memang kita seolah-olah nothing. Ya. Tapi realize, sadarilah. Sebelum kita ada di tempat sekarang ini, paling tidak kita sudah tidak seperti dulu lagi kan. Mungkin kita ada mimpi yang mau kita kejar. Mungkin kita ada sukses yang ingin kita raih. Mungkin kita belum ada di sana bro. Tapi paling tidak kita tidak seperti yang dulu. Progresif kita gitu. Paling nggak ada progres perubahan ya. Jadi saya bilang janganlah, jangan inferior, jangan minder gitu ya. Nah banyak sekali orang-orang jadi nggak berani maju gara-gara jebakan ini. Mau buka usaha malu nanti apa kata orang kalau nggak laku, nggak jadi, nggak berani buka. Iya, betul. Mau ngapain, memulai sesuatu yang baru, entrepreneurship, kata orang bilang kayak kamu nggak mampu, didengerin, so nggak jadi. Nggak jalan, nggak jadi. Itu sih kesaksian saya bro yang benar-benar sangat mengubahkan hidup saya, dan itu benar-benar membuat saya berani mengambil berubah cara pandang ya. Ya, changing mind, apa ya? Berubah pola pikir lah. Berubah pola pikir. Itu di awal dari sana lah semua itu bisa mengalami perubahan demi perubahan sih gitu. Ya, karena kan nggak mudah ya, apa yang kamu alami kan masalah percintaan itu masalah hati, apalagi ini sudah menjelang hari H kan ya, terus kemudian batal. Kalau mungkin masih tunangan, ya sekalipun itu memang sakit, tapi nggak sesakit seperti yang Bro alami, saya bisa rasakan ya. Itu kira-kira kalau saya boleh tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa move on istilahnya? Kita udah pre-wedding ya, anyway.
So, saya cuma bilang begini, orang dunia bilang berapa lama kamu move on ditentukan berapa Hmm. luka itu gitu kan. Oh, gitu. Siap, siap. Orang dunia bilang begitu ya. Berapa Hmm. lama move on? Ya hitung aja berapa dalam luka itu gitu. Berapa Gitu dalam ya. berapa dalam kenangan itu kan gitu. Betul, Tapi betul. memang secara duniawi, bahasa kayak secara duniawi dalam arti pola pikir umum, yes, Hmm. itu benar sekali, tepat sekali gitu. Tapi di dalam Kristus, untuk saya move on, Hmm. itu kan kejadiannya November. November November itu pam, 2018 ya. 18. Hmm. Desember itu masa Struggle, bareng struggle ya. 2019 Januari, I get the move gitu loh. Hmm. Januari tanggal 1 bro. Akhirnya saya nggak tahu bro lihat posting. Berarti terhitung cukup cepat juga ya, ya. Ya mungkin kita nggak bisa tahu ya, tergantung ukuran masing-masing cepat atau lamanya ya. Kalau menurut saya sih, ya cukup lumayan cepat lah Iya, proses cepat move on kan buat ada saya. yang tapi ya kita kan jujur ada yang namanya riak-riak ya. Nah, pasti ada itu. Kenangan itu muncul apaan sih gitu. Sesuatu itu memang kan tersimpan di memorize kita ya. Ya, Keluar kayak nge blow up gitu kayak tuh. Oh iya, tapi yang saya bilang itu move on adalah ketika saya ingat peristiwa itu, saya tidak lagi merasakan yang namanya terluka, sakit hati atau kecewa. Itu yang saya rasakan. Saya tidak, saya nggak ya. sedang, saya tidak ingat lagi. No, saya nggak bisa melupakan semua itu. Karena dari sini, Jadi memang kenangan itu tidak perlu kita lupakan, tapi gimana kita menjadikan kenangan itu supaya kita nggak sakit lagi gitu ya. Jadi kita hanya mengenang aja kan, tanpa menyikapi, ada lagi rasa sakit. oke. Jadi kalau saya ingat itu, yang saya sebut move on adalah ketika saya ingat kenangan itu, tapi saya udah nggak rasa luka, kecewa, udah nggak lagi. Hmm. Ya, Hmm. ya kita pasti selalu ada waktu-waktu tertentu kalau lagi hujan, oh, oke. Jomblo bergejolak biasanya. Lagi mall, lihat orang di suap-suapan, oke. Aduh. Em, apa ya? Karena emang saya bukan tipikal, sorry, dalam arti bukan tipikal orang yang lebih suka Romance. gonta-gonta pacar. Maksudnya tidak pernah Oh, gitu. Iya, iya. satu. Ini bahkan yang kedua gitu. Nomor 2. Perjuangan hidup saya selama ini, ini yang kedua gitu. Pertama SMA. Hmm. 2006 saya terakhir pacaran. Hmm. Dan sampai ketemu ini Sama juga ya. 2015. 2015 baru ketemu. Hmm. Jadi bukan tipikal orang yang kayak habis ini Cepat gitu ya. gitu ya. Jadi Hmm. saya terbiasa sendiri gitu. Hmm. Ya kan merantau ya. Daerah sendiri kan merantau ya. 2006 saya merantau dari Tarutung, Medan, Harus. Jakarta. Dari 2006 sampai sekarang, at least saya jadi di perantauan gitu. Hmm. Dan itu sih yang ingin saya sampaikan memang ya, saya bangga malah. Bangga sebagai Tuhan, sebagai hamba Tuhan ngalamin sesuatu yang berat. Karena saya yakin ini pasti berguna di pelayanan saya di kemudian hari. Betul, betul. Dan ini untuk bekal buat saya di pelayanan di Bro Steve. Iya, iya, iya. Iya, Bro. Ini saya bilang 2018 saya selesai. 2019 itu tahun dimana Tuhan, bayangin, percayakan pasangan couple, cowok cewek pasangan itu datang sama saya, kita di mentoring. Wih, luar jadi biasa. Saya mementoring pasangan, dan itu pada 5-6 pasangan. Wih, banyak juga ya. Jadi kayak
waktu mereka bertanya, pertanyaan mereka itu at least gue ngalamin gitu. Ya, sudah pernah ngalamin. Di counseling, mentoring begitu, itu powernya itu benar-benar powerful karena emang saya solusi itu berdasarkan pengamatan sekaligus pengalaman gitu. Ya, betul. Saya bilang, tapi ya kalaupun harganya harus seperti ini Tuhan, ya kok terlalu berat juga. Ternyata Tuhan izinkan saya mengalami pengalaman ini sebelumnya untuk pelayanan ini ya. Nah, sudah Tuhan siapkan ya. Jadi kayak, oke, oh iya juga ya, sampai akhirnya sampai tahun 2020 ini terus bahkan ada yang sampai mau nikah ini. Luar biasa, bro. Abang ini teori aja pinter, pacar aja dari canda, tapi memang itu kesaksian yang bisa saya ceritakan bagaimana waktu saya bisa freedom dari jebakan-jebakan yang ada. Jadilah diri sendiri, sadarilah mau kita apa. Jadi gini, hiduplah dan bertemanlah sesuai dengan kondisi kita gitu loh. Kalau memang kita nggak bisa seperti apa kata orang lain, ya kenapa harus maksain gitu loh. Ya, jadi diri sendiri ya harus ya. Ngapain harus ngutang sih supaya bisa pakai? Betul, betul. Ngapain harus nyuri uang perusahaan supaya bisa nyatu dengan yang komunitas? Ngapain gitu? Itu sih yang saya bilang, jebakan-jebakan itu saya bisa freedom, akhirnya saya bisa pure mengerjakan hari-hari hidup itu benar-benar saya lakukan seperti kepada Tuhan gitu. Wah, luar biasa. Ya jadi gini ya bro, di balik masalah yang memang cukup berat, ternyata memang Tuhan menyiapkan untuk kita bisa menjadi apa ya, motivator justru buat orang lain. Justru dari pengalaman pahit. Sama seperti kejadian COVID kan bro. Sepertinya gereja-gereja kan sudah dipersiapkan dengan adanya ibadah live streaming sebelum COVID kan sudah ada. Jadi sepertinya Tuhan memanfaatkan teknologi justru untuk mengatasi pandemi COVID-19 seperti ini kan. Makanya kan sadar nggak sadar ya, sebenarnya live streaming itu kan sudah ada sebelumnya. Betul, sebelumnya sudah ada memang. Antipati, karena kita nggak butuh. Iya, awalnya begitu bro. Antipati masih oke bro. Itu ngomong itu dosa gitu. Dosa. Wah, nggak betul itu ibadah kayak gitu. Nggak ada itu ibadah online. Tapi yang namanya, sekali lagi bro, yang namanya teologi itu berkembang. Betul, betul. Perkembangan peradaban dunia ini tentunya itu akan mengiringi perkembangan teologi itu sendiri. Siapa? Betul. Saya jujur deh, Bro Steve nyangka nggak kalau sekarang tiba-tiba seluruh Indonesia, seluruh yang ada, mau besar mau online service. Betul, makanya itu tadi kan. Iya, bahkan yang kita bilang ada anak-anak dulu anggap online itu nggak bener, dia masih online. Sekarang mau nggak mau dia ya. Jadi kayak itulah pandemi ini sebenarnya Tuhan tidak sedang kebetulan tiba-tiba, no, Tuhan sudah persiapkan. Ada maksudnya. Orang yang memanfaatkan peradaban, perkembangan teknologi tentunya udah nggak heran kan, udah nggak kaget. Yeah. Kan mereka sudah, mungkin Bro Steve orang yang suka teknologi maybe. Nggak terlalu juga sih, yang ngikutin aja, nggak terlalu pandai. Kalau nginget kayak gini ya, kayak udah biasa ya. Jadi kita sudah punya pengalaman, experience, sehingga kita nggak panik. Itu sih, Tuhan nggak mungkin lah tidak ada tujuan. Nggak mungkin. Memang Tuhan itu luar biasa ya, memang selalu ada, dia selalu selangkah di depan lah istilahnya daripada kita. Kita pasti nggak akan pernah nyangka keadaan seperti ini, tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah siapkan semuanya. Tinggal bagaimana kita ya meresponi apa yang terjadi, gitu kan? Yap, kita jadi meresponi apa yang ada. Makanya kalau sudah jauh-jauh, kadang orang berpikir aku kurang ini, aku terbatas.
Tidak ada alasan saya untuk menolak ajakan collab dari Bro Steve. Karena I'm serious. Selama di Surabaya, orang yang artinya begini, selama saya di Surabaya, kuliah TT begitu, melihat kayaknya ngerti lah, ngapain sih kayak stres gitu, nggak tahu mau ngapain. Tapi Bro Steve dengan kreasi-kreasi ide-idenya itu, bisa ini, bisa itu, bisa ngarang lagu, bisa nyanyi. Puji Tuhan. Saya bilang inspiratif banget, bro. Jadi Puji jangan Tuhan. melihat diri kita ini terbatas. Masih banyak orang yang lebih terbatas dari kita secara fisik. Betul, betul, betul. Dan hari ini saya menyaksikan gitu. Keterbatasan apa yang menyurutkan semangat bro Steve? Nggak ada. Hanya orang yang nggak punya mimpi lah. Orang yang nggak mau berubah. Hanya orang yang nggak punya tujuan. Orang yang nggak mau berubah. Saya pikir. Ya, jujur aja. Saya pikir juga apa yang saya lakukan memang saya sudah tahu motivasinya untuk memberi kekuatan, bukan lata ya ikut-ikutan orang lain, tapi saya ingin berbuat sesuatu apa ya yang kira-kira bisa terutama memotivasi orang lain, membangunkan semangat orang lain. Ya, saya salah satunya ya seperti ini. Tuhan taruh apa itu di hati saya, seperti ini yang harus kamu buat. Konten-konten pujian penyembahan, konten-konten berdoa untuk orang lain, konten-konten obrolan seperti ini. Gitu, bro. Kelihatan apaan sih? IG live gitu ya? Kayaknya begitu ya. Sorry, lo aja nggak bikin. Semudah itu pun kamu nggak mau gitu kan? Jadi nggak ada modal, nggak ada apa-apa. Tapi sekali lagi bro, hanya orang-orang yang nggak punya mimpi, hanya orang nggak punya ingin sukses yang besar, hanya orang seperti ini yang nggak mau berubah. Ya betul, itu yang coba saya jaga, selalu menjaga asa dan menjaga mimpi. Dan puji Tuhan bro, selama saya juga dibawa Tuhan, ditempatkan Tuhan dalam, terutama ada sebuah komunitas, walaupun itu bukan sebuah komunitas rohani ya, komunitas pecinta sepak bola di sebuah radio di Surabaya. Terus kemudian di dalamnya di situ ada teman-teman disabilitas juga di sana. Di situ saya harus menginspirasi banyak teman-teman saya, dan puji Tuhan bukan karena saya bisa bro, saya bisa menginspirasi teman-teman saya. Sekarang sudah ada yang bisa jualan online, sekarang sudah ada yang berani di radio mengungkapkan pendapatnya. Itu saya pikir satu kemajuan yang luar biasa dari teman-teman disabilitas. Banyak sekali yang lebih tidak beruntung seperti saya, yang mereka hanya di rumah, bahkan disimpan sama orang tuanya karena mereka malu. Di situ hati saya banyak menangis di situ. Karena saya semakin mensyukuri bahwasanya kehidupan saya ini jauh lebih baik dari mereka. Dan untuk itu saya harus jadi inspirasi buat mereka. Itu sih salah satu motivasi saya, bro. Satu hal ya, bro, yang memang kita sadar nggak, kita menyadari atau tidak ya. Tidak satu orang pun yang mau tahu kapan kita memulai sesuatu. Nggak ada orang yang tahu waktu kita memulai sesuatu. Tapi orang akan memuji kita, mencari kita karena hasil dari apa yang pernah kita mulai. Gitu ya. Saya pikir siapa yang tahu Bill Gates memulai Microsoft-nya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada nggak yang tahu kapan yang namanya Jack Ma memulai sesuatu waktu mikirin idenya? Nggak ada. Siapa yang nggak ada? Tapi orang akan langsung melihat hasilnya, cenderung emang di sana. Iya. Saya bilang cenderung langsung melihat hasilnya. Kebanyakan orang persamaannya adalah takut untuk memulai. Idenya ada, cuma takut mulai. Keberanian untuk memulai itu jadi sangat penting ya. Iya. Saya bilang tidak ada orang itu yang bodoh, nggak ada. Karena semua orang punya otak. Ya pasti tidak ada. Semua ada. Diciptakan sesuai dengan gambar teladan Tuhan kan? Kita anak-anak Tuhan tentunya ya. Kita punya otak. Itu pun
bagian dari kelebihan kita. Kita bisa Hmm. mikir. Hmm. Bagi saya gini, serendah-rendahnya orang pun dia masih bisa mikir. Berarti Betul. bukan dia masih bisa mikir, itu bukti kalau dia itu nggak bodoh gitu loh. Ya, Karena masih bisa berpikir mikir, itu ya. karena ada otak. Hanya memang memaksimalkan apa yang Hmm. termasuk kotak ini yang kita beda lagi ceritanya kan gitu. Hmm. Saya bilang nggak Betul. mungkin nggak punya ide. Semua orang punya ide. Hmm. Hanya kapan ide ini harus dilakukan. Hmm. Nah, keberanian untuk memulai mengerjakan ide itu yang nggak ada. Hmm. Saya punya apa ya, kesaksian juga sih baru mengenai mengerjakan apa yang menjadi ide saya gitu. Boleh, boleh. Silakan di-share. Saya itu lulus lulus SMA itu dengan ini loh, bener-bener dengan itu karena kasih karunia Tuhan aja gitu ya. Bayangin tuh ya, saya SMP kelas 3 itu mau UN, ujian nasional dulu kan, UAN kan. Hmm. Senin itu UAN, saya Sabtu itu baru pulang dari pelarian dari rumah gitu loh. Saya minggat dari 3 bulan, dan gue dijemput orang tua, mama khususnya, mama jemput saya Sabtu, Senin ujian. Itu bener lah, nggak mau pusing, jadi kayak tapi lulus, jadi kayak nggak mungkin lulus tapi lulus lah, lulus SMP. Terus SMA, bayangin, SMA. SMA kelas 1 itu saya dalam 1 tahun itu ya, sorry, dalam 1 semester, Hmm. dalam 1 semester itu kan dulu ada 2 semester, 6 bulan pertama, Hmm. 3 semester, Hmm. bro. Sekolah pertama saya sekolah cabut bolos berantem sama guru, pindah ke sekolah lain, sama, pindah Hmm. lagi ke sekolah yang ketiga, 6 bulan, 3 sekolah saya jalani. Akhirnya saya sekolah dalam setahun, jadi saya ngulang, tahun depan ngulang kelas 1 Hmm. lagi. Bayangin, seperti itulah kondisi saya SMA, nggak tahu saya mau jadi apa. Luar biasa. Barulah saya bisa melihat ide yang saya bilang itu adalah ketika saya punya tujuan, Hmm. saya punya mimpi, saya punya cita-cita. Baru ketika saya menyadari orang itu harus punya mimpi gitu. Harus ada tujuan ya. Tujuan, kalau enggak ya hidup akan begitu-gitu aja. Makanya ketika saya Ya. udah fix tujuannya apa, go, saya ke Surabaya langsung bro. Wis. Jadi Langsung jauh merantaunya. makin jauh lagi dari Medan ke Jakarta, tapi saya kejar sampai saya menyadari, gila ya, bara yang dulu nggak ada harapan, bara yang dulu nggak ada mimpi, tiba-tiba mimpi itu besar dan semakin dekat gitu loh. Siapa yang tahu kalau saya pulang, saya ke Tarutung bro, kemarin saya pulang kampung istilahnya. Saya ke sekolah saya ini, asal sekolah saya, semua kaget, bener-bener what? Gak nyangka bisa menempuh S3 nih ya sekarang. Lu S3, lu SMP aja. Gak percaya waktu ya. Saya jadi cinta pendidikan. I love education gitu. Namanya belajar. Wah, berarti kurang lebih hampir sama seperti kakak ipar saya ini, Bang Janen. Nah, tapi gimana ya? Hampir sama, saya nggak mau juga sih sama nikahnya. Masih menempuh S3-nya. Samanya di situ. Anyway, memang ketika saya menyadari saya harus punya mimpi, disitulah baru ada perubahan hidup. Mimpi harus dikerjakan. Akhirnya saya setia lah mengerjakan pekerjaan itu kan, sampai benar-benar hasil S1 lulus, senang S1 lulus kan, S2 sekarang S3 lulus juga. Itu kayak ya sekarang udah bisa ngajar jadi dosen. Memang ini goal saya bro, tujuan saya bro. Saya ingin jadi profesor bro. Waduh, wah luar biasa itu, satu cita-cita yang mulia itu bro. Dan
Tapi kita sama-sama tahu mencapai profesor itu bukan hal yang mudah. Betul, Pak. Susah banget pasti. Karena memang goal saya adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, saya profesor, pendidik profesor, teologian profesor itu belum ada di Indonesia, bro. Oh, belum ada ya? Profesor orang Kristen ada. Tapi Profesor teologi ada ya? itu, kalau bro pernah dengar namanya J. Aritonang, cuman satu prof teologian. Yang lainnya itu di pendidikan, sekuler semua. Makanya goal saya, kenapa Indonesia nggak punya profesor teologi? Mantap bro. Saya tangkap itu visi dari Tuhan, saya kerjakan bro. Caranya nggak cara di luar pikiran bro. Tahu nggak? Saya S3 di mana? Di mana bro? Saya itu S3 di UIN. Universitas Islam UIN. UIN, yep. Oh, UIN. Wah, biasa. UIN, bukan UI. UIN ya. Ya UIN ya. Saya kuliah di sini. IAIN kan dulu ya. Ya IAIN dulu, sekarang UIN. Saya harus kuliah di sana. Kenapa? Karena peluang untuk menjadi profesor terbuka di sana. Terbuka sekali. Teologi STT emang nggak punya, Indonesia nggak ada. Oh, udah ada ya? Makanya saya pengen belajar bahasa Arab, bro. Oh, iya. Nah, karena mantap, bro. mimpinya besar, mimpinya di situ. Makanya bilang, gila ya gue jadi belajar Islam. Tapi saya dalam bentuk keyakinan. Secara akademisi, saya jadi tahu. Sekarang, bro. Kalau nomor kontak WA saya dulu kan isinya siapa kan nggak ada, ya paling mentok siapa gitu. Sekarang saya punya profesor, udah banyak profesor terkenal. Wah, luar biasa. Jadi ya, Tuhan buka jalan untuk kita bisa lihat mereka, belajar dari mereka. Saya juga ingin di mentoring terkait bagaimana karir akademik saya ini bisa jalan terus dari doktoral. Jadi belum terbuka, tapi caranya begitu gitu loh. Nah, ya itu sih. Luar biasa, pasti tak terpikirkan itu ya. Caranya Tuhan membuka jalan begitu luar biasa ya. Jadi ini bro, kesimpulannya jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Kita harus kejar goal itu, tapi dengan terlebih dahulu kita berdamai dulu dengan diri sendiri ya, diberesin dulu ya diri sendiri. Boleh, bisa dikatakan begitu. Baru berdamai sama Tuhan juga kan. Menerima diri sendiri, kalau ini yang Tuhan kasih sama kita. Ya makanya saya akan mengulangi berulang kali bro. Kalau TV itu, saya salut gitu loh. Salutnya adalah ketika bro melihat keterbatasan yang ada, malas sebaliknya bagaimana bisa produktif. Ya, betul. Dalam artian begini, saya yang begini kok jadi kalah sama bro gitu semangatnya. Berarti jangan sampai ya. Bro Stevie bisa melakukan tadi, menerima diri sendiri dan menerima dari Tuhan. Jadi ringan kan bro? Betul, nggak ada beban yang mengikat itu tadi ya. Yes, I agree. Jadi memang kekuatannya di situ ya, ketika kita mau meletakkan ambisi yang berlebih dari diri kita sendiri dan kita taruh di tangan yang tepat, tangan mentor yang tepat, baik itu mungkin ada sesama, tapi mentor yang paling luar biasa kan pastinya Tuhan ya. Jadi itu yang menjadi kekuatan bro yang saya ambil ini. Saya ambil kesimpulan, saya juga belajar dari situ bro, supaya semakin dikuatkan imannya dan semakin menjadi dampak yang baik buat sesama terutama. Senang sekali bro, benar-benar saya senang sekali. Saya yang berterima kasih banyak ini bro, banyak lagi kesaksian yang baru. Saya merasa terhormat sekali, honor for me, you ngajak saya collab, dan itu benar-benar. Siap bro, kita sama-sama mendapat berkat di sini, dan saya berdoa untuk Bro Bara supaya apa yang dicita-citakan tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan dalam waktu yang
Tuhan sudah tentukan, Tuhan sertai juga, berikan kesehatan, kekuatan dalam melayani Tuhan, mementori anak-anak muda, terutama yang mau masuk nikah. Luar biasa, bro. Amin. Berkat Tuhan banyak mengalir, bro, untuk Amin. bro Bara. Sukses Iya. selalu, dan kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi, Tuhan izinkan kita bisa ketemu lagi, dan kita ketemu dalam posisi yang semakin meningkat ya, bro ya. Pasti dong. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bro Bara untuk kesediaan waktunya. Tuhan berkati, Tuhan Yesus berkati senantiasa, Bro. Amin. Salam semangat, salam sehat, Bro. Salam Terima sehat. kasih.